Pagi Pinkie Pie, dapatkan Ponyville Chronicle. Kan, seru tastik. Aku suka membaca tentang kejadian membahagiakan dan senang rasanya jadi poni yang tahu. Kau paham? Dan ada begitu banyak hal untuk diketahui. Kelihatan seperti sekumpulan berita membosankan. Apa semak baru di taman istana kedengaran seperti berita membosankan bagimu? Lewat. Bagaimana dengan wabah parasit di Philadelphia berhasil dibasmi? Itu berita luar biasa. Di hari lain akan ada berita heboh parasit yang lainnya. Mie dinyatakan sebagai makanan resmi dari Minneapolis. Penulis E.K. Yearling mengumumkan pensiun. Pemilihan Clydesdale memanas, para kandidat membantu mendinginkannya. Apa? Biar kulihat itu. Aku tidak tahu kau tertarik soal politik, Rainbow. Bukan. Ini tidak mungkin benar. Aku juga tidak akan pernah memilih mie sebagai makanan resmi Minneapolis, tapi ini sudah terjadi. Bukan, Pinkie. Aku tidak percaya kalau penulis besar dan petualang poni rahasia sepanjang masa, E.K. Yearling, sudah pensiun. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, aku makna persahabatan. Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. E.K. Yearling baru saja pensiun hari ini. Apa kau yakin dia ingin pengunjung? Pinkie, E.K. Yearling yang aku kenal tidak akan pernah berhenti dan pensiun tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu yang sangat salah dan kita harus memastikan dia baik-baik saja. Oke. Hei, kau tidak hanya sedang mencoba memastikan dia menulis lebih banyak lagi buku daring, kan? Tentu saja tidak. Tapi itu juga tidak ada ruginya. Sekarang ayo ikut. Mungkin dia tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kepala penyunting di Ponyville Chronicle untuk mengoreksi salah cetak yang sudah mereka buat. Tidak, dia di rumah. Bagaimana kau tahu? Karena dia ada di sana, terlihat sangat sedih dan kesepian. Sudah kuduga ada sesuatu yang salah. Eki! Sekarang dia menghela napas dengan beban yang berat, lalu menundukkan kepalanya dalam keputusasaan. Sekarang dia menggoyangkan tapaknya dan mengutuk surga karena tidak akan ada yang sama lagi. Kenapa ini terjadi padanya? Apa? Ups, lupakan. Ternyata dia melakukan pergangan. Eki! Ini kami, Rainbow Dash dan Pinkie Pie, teman-temanmu. Oh tidak, apa ada poni yang menerobos pondokmu lagi dan mencuri artefak misterius kuno yang merupakan kunci untuk menyelamatkan seluruh Equestria? Sparky. Tidak ada yang dicuri. Kalau sampai ada poni yang memerasmu dan memaksamu untuk pensiun, karena kalau itu benar. Tidak ada yang seperti itu. Jadi kau hanya akan berhenti dan akan pindah saja. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa? Aku sudah menjelaskan semuanya pada Ponyville Chronicle. Oh, benarkah? Penulis E.K. Yearling mengumumkan kemarin kalau novel petualangan berikutnya dalam seri populer The Ring Duel dan Kutukan Makam Kaisar akan menjadi karya terakhirnya. Yearling sangat menantikan pensiunnya. Tapi itu tidak menjelaskan apapun. Ini hanya mengatakan kalau kau menyerah menulis cerita. Tapi sebagian besar poni tidak tahu kalau sebenarnya kau adalah The Ring Duel dan kisah-kisah itu nyata. Jadi kau benar-benar serius soal kau berhenti menjadi The Ring Duel. Tapi kau tidak mengatakan alasannya. Tentu saja kalau kau tidak mau membicarakannya itu tidak apa-apa, Kay. Sebagai temanmu, kami sangat memahaminya. Benar kan, Rainbow Dash? Oh, iya. Kami hanya datang untuk memastikan kau baik-baik saja. Karena itulah kami ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kalau kalian benar-benar ingin tahu, petualangan terakhirku membawaku ke desa di bagian selatan Equestria, di mana aku mulai melihat ini. Kehancuran dimulai. Daring Do mengacaukan seluruh pasar di desa. Berani atau takut, beranda lokal Daring Do terlibat dalam kekacauan menakutkan. Daring Do mengarahkan banteng ke toko keramik dalam pengejaran berkecepatan tinggi. Sudah cukup.
Semua poni yang ingin kubantu marah padaku. Itu tidak benar. Mereka tidak marah pada Eke Yearling. Mereka marah pada Deringdo. Mereka tidak menjual bukuku di Equestria Barat. Para poni di sana tidak tahu siapa Aka Yearling. Mereka hanya tahu Deringdo. Dan sepertinya dia lebih banyak melakukan kejahatan dibanding kebaikan. Kurasa ada bagusnya kau terlihat sangat berbeda sebagai Eke Yearling. Jadi yang harus kita lakukan hanya pergi ke sana dan menjelaskan pada para poni itu kalau semuanya tidak ada yang benar. Itu sangat mudah. Tapi itu masalahnya. Semua itu benar. Apa? Kurasa aku terlalu fokus pada penyelamatan artefak berharga dan menghentikan para penjahat. Sampai aku tidak memikirkan kekacauan yang sudah kubuat. Kalau begitu kau memang dalam masalah. Tapi kenapa semua ini terjadi sekarang? Kurasa para poni akhirnya merasa lelah. Selain itu, aku sudah selesai berpetualang sebagai Deringdo. Ayolah, untuk satu poni yang kecewa, pasti setidaknya ada 100 poni yang tahu kau adalah pahlawan. Kurasa tidak begitu, Das. Ya, bagaimana kalau kita kunjungi desa bernama Somnambula ini dan melihatnya sendiri? Artikel itu sudah menjelaskan bagaimana perasaan penduduk desa. Tapi kalau kita pergi ke sana, para poni bisa mengatakan secara langsung betapa mereka menghargaimu. Dan tentang betapa payahnya inti dari artikel-artikel ini. Menurut kalian begitu? Menurutku seperti itu. Ayo pergi. Ini sangat keren. Ini kelihatan seperti desa dalam buku terakhirmu di mana Deringdo merebut mahkota kehancuran dari gerombolan Wild Buns yang mengejarnya sepanjang gurun pasir. Itu benar. Aku membuat seluruh bab itu berdasarkan pengalamanku di Somnambula ini. Apa yang terjadi? Tidak, tunggu, jangan bilang padaku. Aku berubah pikiran, katakan padaku. Deringdo menggagalkan rencana jahat Ahuizot untuk memisahkan artefak mahkota bersaudara. Dan kalau tidak ada dirinya, daerah itu akan dikutuk mengalami malam abadi dan seluruh kota Somnambula akan terhisap masuk ke dalam tanah. Tidak mungkin para poni itu tidak berpikir kau seorang pahlawan. Lihat ini. Hai kau, apa kabar tuan? Apa kau bisa memberitahuku tentang poni yang bernama Deringdo? Kudengar dia pahlawan poni petualang yang luar biasa. Deringdo? Oh, dia memang luar biasa. Luar biasa dalam menghancurkan gerobak apel para poni. Dan juga patung-patung keramat yang berharga. Benar, Deringdo adalah pengacau yang menghancurkan semua yang dia sentuh. Oh, apa? Apa? Tidak, Deringdo kebalikan total dari sebuah kehancuran. Sudah kubilang padamu, kembali ke sini adalah sebuah kesalahan. Ayolah Eke, kita memilih satu contoh buruk tapi itu hanya satu poni yang marah. 2 poni marah. Itu bukan masalah. Harusnya aku tidak ikut bersama kalian. Kalian berdua harusnya pulang saja. Ayo, kita harus mengikutinya. Aku tidak yakin. Kelihatannya dia tidak mau kita ikut campur. Tapi kita harus bisa meyakinkan dia kalau para poni menghargainya sebagai temannya. Aku harus memastikan dia percaya hal itu. Lihat Pinky, itu penginapan Get On. Deringdo selalu menginap di sana sepanjang petualangannya. Yang artinya, pasti ada poni di sini yang menyukai Deringdo. Mungkin mereka bisa membantu kita. Hidungku memberitahuku untuk membantu diriku mengambil muffin. Ayo! Dia anggun. Akan kuatasi ini. Selamat malam, Nyonya. Kami hanya pengelana kelelahan yang berharap bisa mendapatkan status kepastian untuk singgah sebentar di sini. Dari Equestria Selatan mana kau ini? Apa benar kalau Deringdo menginap di sini? Tidak lagi. Tidak. Kenapa tidak? Terakhir kali aku menyewakan kamar pada berandal itu, dia buru-buru untuk kabur dari sini. Dia bahkan tidak membayar tagihannya. Tapi... Setelah itu, segerombolan pengacau muncul dan menghancurkan separuh dari semua kamar. Sepertinya dia membuat mereka lebih marah dibandingkan aku. Tidak. Kau hanya salah paham. Bagaimana kau bisa tahu? Deringdo hanya berusaha menyelamatkan semua poni dari kutukan mahkota kehancuran Silati.
Dan dia terburu-buru karena dia harus mengembalikan mahkota itu pada Tiara Tiot Lalei sebelum kutukan itu terjadi. Bab 17. Kedengarannya seperti cerita karangan bagiku dan sulit dipercaya sekarang karena aku tahu Daring Do adalah berandal dan pencuri. Setiap tahun para poni datang untuk mempersembahkan Glopes pada patung Soumembula dengan harapan masa depan yang bagus bagi desa. Tapi baru saja kalung Glopes poni malang itu sudah dicuri oleh Daring Do kemarin. Itu Eke! Daring Do mengacaukan kota kita dan menghancurkan Glopes berharga kita. Kita harus memastikan kalau dia kembali lagi akan ada akibatnya. Semua poni yang setuju denganku berkumpul di depan patung besok. Sekarang aku disalahkan untuk hal yang bahkan tidak kulakukan. Kenapa aku harus mencuri dari mereka? Mereka super jahat. Tapi kita akan menginap, kan? Karena aku sudah makan semua muffin mini gratis itu. Dengar Eke, setelah tidur nyenyak kita akan memperbaiki semua ini. Aku berjanji. Harusnya aku tidak kesini, Rainbow Dash. Ini tidak akan berhasil. Tentu saja akan berhasil. Yang harus kulakukan hanya pergi ke sana dan menjelaskan pada semua poni kalau mereka salah. Iya, lalu semuanya akan seperti yang dia katakan. Itu sangat mudah. Tepat sekali. Ini dia, sisa dari, maksudku, patung Soumembula. Karena Daring Do sudah menghancurkannya, beritahu aku, di mana kita akan menggantung Glopes kita. Kita bahkan tidak punya Glopes karena itu juga dicuri oleh Daring Do. Itu jahat. Itu jahat. Daring Do tidak akan mencuri apapun. Dan benar, dia sudah menghancurkan patung kalian. Tapi itu karena dia berusaha menyelamatkan kalian semua dari Ahuizot. Iya betul. Apa benar? Ahuizot dia hampir sebesar ini. Leher panjang, wajah kecil, cakar aneh di ekornya. Aku tahu dia. Dia jahat. Apa benar yang dia katakan? Percayalah padaku, Ahuizot bisa saja kabur dengan mahkota kehancuran. Dan seluruh desa kalian akan tertelan. Dan itu jauh lebih buruk dibandingkan kehilangan patung tua yang sangat payah. Ahem. Ini bukan hanya sebuah patung tua yang payah. Ini adalah asal mula nama kota kami. Jika kau ingin memahami kami, pertama-tama kau harus memahami dirinya. Siapa? Soumembula. Dahulu kala, desa ini menjadi jajahan Spix jahat yang menginginkan sebagian besar hasil kebun mereka. Sama seperti penduduk lainnya, Soumembula juga kekurangan. Tapi dia menggunakan apa yang dia punya untuk menjaga agar yang lainnya tidak putus asa. Putra dari Kaisar, Pangeran Hisan, sangat tergerak oleh rasa kepedulian Soumembula. Sampai dia menitahkan agar tidak boleh ada poni yang kelaparan lagi. Tapi saat Hisan maju menghadapi Spix, makhluk itu menangkapnya dan memberitahu Kaisar bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan Hisan kembali adalah menyelesaikan teka-tekinya. Tidak ada poni yang mau menjadi sukarela untuk menyelamatkan pangeran. Tidak ada kecuali Soumembula. Spix memberikan teka-teki. Aku bersinar paling terang dalam kegelapan. Aku ada tapi tidak bisa dilihat. Untuk mendapatkanku, kau tidak membutuhkan apapun, tapi tidak ada bersamaku membuatmu kehilangan segalanya. Saat Soumembula memikirkan kesulitan yang ia dan para penduduk alami, dia langsung tahu jawabannya. Harapan, dia berteriak. Spix sangat marah, sepertinya dia masih menolak untuk melepaskan pangeran. Jadi Soumembula meminta agar ia memberikan satu tantangan lagi. Tapi jika ia berhasil menyelesaikannya, Spix harus pergi dari kerajaan itu selamanya. Spix pun langsung menyetujuinya dan hanya meminta Soumembula berjalan menuju pangeran, melewati jurang yang dalam dengan mata tertutup. Setelah itu, Spix menggunakan mantra kuat yang mencegah Soumembula untuk terbang. Tapi Soumembula tidak pernah kehilangan harapan. Dia tahu dia harus melompat untuk menyelamatkan pangeran. Dibimbing oleh suara dari pangeran, dengan mudah ia bisa menyeberang.
Kaisar bertanya bagaimana Somnambula bisa berhasil dan dia menjawab bahwa dia selalu berharap dia bisa membuat keadaan lebih baik untuk orang di sekelilingnya dan berharap itu bisa membantunya. Pangeran menggantikan mutiara yang diberikan Somnambula dengan seutas glopes dan di lehernya benda itu bersinar sangat terang sampai menyinari seluruh kerajaan. Setelah itu, glopes menjadi simbol harapan kami. Jadi begitu ya. Wow, aku tidak tahu betapa spesialnya patung itu bagi kalian. Somnambula kedengaran seperti poni yang sangat keren, tapi aku yakin jika dia di sini, dia juga akan bilang betapa kerennya Deringdu, karena mereka berdua berjuang untuk melindungi kota ini. Iya ya. Jika Somnambula di sini hari ini, dia akan mengutuk Deringdu karena sudah menghancurkannya, simbol harapan kami. Benar, Deringdu payah. Tidak ada lagi Deringdu. Dia jahat, dia payah. Hei teman, apa yang Deringdu sudah lakukan padamu sampai menerima semua ini? Tentu saja, banyak sekali. Dokter Cabaleron? Benar, Rainbow Dash. Saat aku melihatmu, teman terdekatnya, aku tahu kalau Deringdu pasti berada dekat denganmu. Aku berhutang padamu karena sudah menuntunnya padaku. Tapi aku tidak bermaksud. Terima kasih sudah membantuku menghancurkan semangat Deringdu dengan menghancurkan reputasinya. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu lari dan memberitahukan rencanaku. Tolong! Cabaleron? Tidak! Dia menculik Rainbow Dash! Ayo! Aku datang, Rainbow Dash! Aku tahu kau akan datang. Benarkah? Aku tidak tahu bagaimana kalau aku akan membuat lebih banyak masalah. Tidak akan. Dari mana kau tahu? Aku hanya tahu, kau tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Rainbow Dash. Kau sangat peduli padanya. Kau benar. Ke arah mana mereka pergi? Ke piramida. Siapa saja, tolong aku. Siapapun, Oni manapun. Pinkie Pie, Deringdu, apa itu kalian? Jangan khawatir, Rainbow. Kami akan menyelamatkanmu. Kalau rencanaku sebelumnya tidak membuatmu menyerah, Deringdu, maka rasa malu karena kehilangan sahabat tersayang Rainbow Dash di dalam cairan ini pasti bisa. Oh, dan sihir kuno dari legenda itu sungguhan. Tidak ada yang bisa terbang di dalam piramida ini. Semoga beruntung, Deringdu. Semoga beruntung. Dia benar. Kita tidak akan bisa menggapainya tepat waktu. Kalau ini benar seperti kisah Somnambula, maka kita harus punya harapan kalau kita bisa. Aku rasa kita butuh lebih banyak harapan. Di kisah itu ada sebuah jembatan dan di sini tidak ada. Kita harus bagaimana? Aku tidak tahu, tapi Rainbow Dash adalah teman kita. Sama seperti Somnambula, kita hanya perlu melompat dan berharap kita bisa menyelamatkannya. Pergi! Aha! Aku tahu kita pasti berhasil. Terima kasih sudah mengingatkanku agar aku tidak putus asa, Pinky. Dan aku agak berharap kalian akan melepaskanku sebelum kita semua mandi dalam lendir hijau berbusa ini. Baiklah. Tidak semudah itu, Cabaleron. Kau mencuri glopes kami. Dia jahatnya. Dia penjahatnya. Harusnya aku tahu kau hanya berusaha mengotori namaku agar kau bisa bebas mencuri apapun yang kau inginkan. Tentu saja itu rencanaku, Deringdu. Awalnya aku hanya menginginkan glopes.
Tapi kemudian aku melihat kesempatan untuk menghapusmu dari kisah ini untuk selama-lamanya. Dan dengan kehancuran yang kau tinggalkan saat kau pergi, tidak butuh banyak untuk meyakinkan semua poni kalau kau adalah penjahat. Kau salah, Kabaleron. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semangatku lagi. Karena aku tidak akan pernah menyerah untuk bisa melindungi para poni dan melindungi harta karun kuno dari penjahat sepertimu. Ingat. Kalau dia sudah menghancurkan patung kalian, kalian bodoh jika percaya padanya. Kau akan membayar ini, Daring Do! Hidup Daring Do! Hidup Daring Do! Oke, itu sudah cukup. Terima kasih sudah membantuku sadar. Kalian berdua benar-benar sahabatku. Apa kau bercanda? Itu tadi menakjubkan. Kami senang kau kembali ke dirimu yang sebelumnya. Aku juga. Tapi aku senang aku menyadari bahwa walaupun kau memperjuangkan hal yang baik, kau masih harus bertanggung jawab pada tindakanmu. Dan jika hal buruk yang tidak kau kehendaki terjadi, kau tidak boleh kehilangan harapan atau putus asa pada dirimu. Benar, kau hanya perlu memperbaikinya. Gunakan saja itu dalam bukumu berikutnya. Kau tahu, kurasa akan kugunakan. Iya.